Satu contoh, kamu meninggalkan Allah atau Allah meninggalkan kamu? Ini Allah nggak pernah meninggalkan hambanya, tapi manusia yang selalu lari meninggalkan Allah dan mencari sesuatu yang mana sesuatu itu adalah kepentingan daripada hawa nafsu. Satu contoh, kalau Allah pelihara, orang yang bekerja dipelihara Allah. Semua pekerjaan itu akan berkah. Ini tandanya. Kalau Allah tidak menjaga, ya kan, berarti tidak ada mengurusi, tidak turut campur dalam urusan. Jadi berarti kamu adalah perbuatan yang sia-sia dan selalu mengulang-ulang. Itu manusia yang meninggalkan Allah. Kemudian dia mengetahui bahwa pekerjaan usaha apa yang sifatnya duniawiyah ini adalah bentuk sifat wajib tapi fardu kifayah. Jadi orang kerja ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Tinggi mana fardu kifayah dengan fardu ain? Karena sibuknya manusia dalam pekerjaan, fardu ain dikalahkan. Yang paling ringan saja, sholat yang wajib saja ditinggal. Nah, ini fardu ain. Sedangkan yang bekerja ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti halnya kamu menyolati jenazah. Kamu mau sholati jenazah, mau sembahyang jenazah, boleh. Enggak kamu sholati, enggak kena sanksi. Jadi orang kerja, ya, kamu pecat, atau kamu itu diberhentikan, atau kamu enggak bisa kerja, itu enggak dosa. Yang di PHK semua banyak, iya kan? Karena fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, kamu kerja rajin atau dipecat nggak peduli, tetap kamu sholat. Itu nggak boleh ditinggal. Apalagi bicara ilmunya. Ilmunya kamu berani meninggalkan, bagaimana pekerjaanmu berkah? Paham? Ada enggak orang yang tidak mengaji, meninggalkan yang diwajibkan ini stres? Enggak ada. Tapi kalau dia dikurangi pekerjaan, dikurangi gajinya, dikurangi dibentak sama pimpinannya, stres, bahkan nangis sampai 5 jam. Aneh atau tidak? Tapi kalau dia dapat kemarahan dari Allah, bahkan dia sudah di PHK dengan Allah, kenapa dia tidak nangis? Kenapa dia tidak menyesal? Jadi yang menimpa kepada manusia segala sesuatunya yang tidak bisa merubah segala aspek kehidupannya, penuh dengan penderitaannya, dia berdusta dengan Allah. Dia ibadah itu datang selain Allah. Dia sujud selain Allah. Bahkan tidak tahu pertanggungjawaban yang besar. Kalau dia mengetahui sanksi-sanksi yang ada itu didohirkan, niscaya tidak ada satupun orang yang kerja. Karena tahu orang kerja cuma fardu kifayah, dipensiunkan dini nggak masalah, nggak dosa. Orang pengangguran sampai 150 tahun
nggak masalah, kasih makan aja sama Allah. Tapi melanggar kamu yang wajib, nah berarti orang ini betul-betul belum dipelihara oleh Allah. Berarti nama-nama yang ada tadi 18 huruf di ayat kursi, 2 bagian ini saja sudah kamu tidak mampu bisa membaca. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu itu maha hidup, Ya Qayyum berdiri sendiri, artinya mengurusi. Hanya baca 2 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum, hidup dijamin. Yang kedua, Qayyum, semua kehidupanmu, pekerjaanmu, perbuatanmu diurusi. Ada yang ngurus Allah Ta'ala. Nah, kalau sifat itu ada, Al-Qayyum ada pada manusia, berarti kamu dikasihkan kedudukan oleh Allah bisa mengurusi. Dari tingkatan yang kecil, skala tengah, skala besar, dari RT kampung sampai negara. Tergantung dari kedudukan apa yang diamalkan. Sampai Allah menitipkan nama Qayyum, nah berarti Allah percaya kamu, dikasih amanat kamu ngurus. Nah, itu Qayyum. Kalau putus amanat, putus dari semua hubungan yang berkaitan dengan Allah, sama sekali kamu ibadah cuma di bibirmu saja, nggak ada. Itu sifat amal. Nah, ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Mustahil orang bisa beramal tanpa ilmu. Mustahil orang yang berilmu tanpa amal. Begitu. Ini selalu berkaitan. Bukan tidak boleh dibaca ya Qayyum saja, tapi selama yang berkaitan Ya Hayyu Ya Qayyum itu digabungkan. Kalau tidak Ya Hayyu, berarti siapa yang ngurus? Yang bisa mengurus itu yang hidup. Kalau tidak hidup, apa yang diurus? Maka dia itu hidup. Berkata Sayyidina Ali, mereka itu adalah mayat yang berjalan, mayat hidup, punya akal tapi nggak bisa berakal, punya hati dia mati, bisa melihat buta, bisa mendengar tuli, karena dia tidak mengetahui siapa yang menghidupkan dan siapa yang mengurusi. Maka Ya Hayyu itu adalah nama Allah yang Maha Hidup, berarti yang Maha Hidup itu jelas yang menghidupi. Jadi Allah yang mengurusi semua makhluk itu sampai yang gak kelihatan, bakteri, kuman semua itu ada yang mengurusi. Ada yang menghidupkan. Maka tidak berhak manusia tadi sewenang-wenang membunuh. Begitu. Karena dia bukan golongan yang menghidupkan. Yang berhak yang menghidupkan itu yang mematikan. Ya. Ini mukadimah awaluha. Kalau kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ini baru membahas
Hayyu Qayyum saja. Harus betul-betul dipahami bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Nah, kalau ada yang mati, berarti yang wajib mematikan, yang menghidupkan. Nah, begitu. Jadi bukan sewenang-wenang orang-orang itu mematikan pekerjaan orang, matikan rezekinya orang, ya, matikan dengan kehidupan orang. Ini dia sudah sombong, ngambil haknya orang, ya. Harusnya ini proyek kamu diambil sama mereka, boleh. Harusnya kita punya, diambil sama mereka. Berarti Allah tidak kuasa. Nah, itu tergelincirnya manusia. Karena tidak tahu siapa yang menghidupi. Nah, kalau yang menghidupi berarti ada yang beri rezeki, ya. Ada yang memutuskan segala sesuatu tentang ketetapannya. Maka orang beriman tadi harus yakin dan percaya qada, ketetapan dan qadar yang telah ditakdirkan. Kalau tidak, bukan orang beriman, nggak percaya qada-qadar itu. Jadi kalau orang selalu mengeluh tentang rezeki, dia itu orang yang menuduh Allah. Berarti Allah itu nggak kuasa. Allah itu bukan yang maha hidup. Sama sekali dia menyebut Allah, tetapi dia tidak percaya Allah. Begitu. Apalagi ditingkatkan lagi antara hayyu, kemudian orang-orang tarekat, orang-orang tarekat itu mengatakan, orang-orang sufi, hayyun dan hayyun ada huruf, ada tomatur. Hayyun sifat Allah hayyu, nama dititipkan sama hamba yang soleh itu hayyun, hidup. Ya, rumah tangganya hidup, ilmunya hidup, ibadahnya hidup, ya, rezekinya hidup, ucapannya hidup, semua hidup. Yang gak hidup ini berarti mati. Apa mati? Mati kehidupannya, mati rezekinya, mati akalnya, mati hatinya, mati pandangannya. Orang mati sebelum mati. Jadi orang yang ibadat ini kalau tidak mengetahui tentang arti ibadatnya, itu orang mati sebelum mati. Orang hidup sudah mati. Nah, bagaimana dia bilang hidup tapi mati? Mati kerjaannya, mati kehidupannya, mati rezekinya, mati rumah tangganya, mati hatinya, mati akalnya. Nah, ini bukan hayyun. Ini dia baca saja ya hayyu ya qayyum. Sampai dalam satu tarekat bacanya 100.000. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, 100.000. Hanya untuk apa? Menghidupkan hati, untuk menghidupkan akal, untuk menghidupkan rezekinya, untuk menghidupkan kemampuannya. Untuk menebus dari kebodohannya. Ini orang bodoh-bodoh yang gak paham-paham ini belum mencapai kepada ayat kursi yang baru 3, belum sampai nilai masyarakat, belum. Kita masih bahas 3, Allah, Hayyu, Qayyum, padahal masih 18.
Ini merasa hidup semaunya sendiri, mengerjakan yang tidak manfaat. Semua yang dianggap manfaat oleh manusia itu padahal itu sia-sia. Condong fardu kifayah atau fardu ain. Itu taruhan. Kalau memang kamu condong kepada fardu kifayah, melampaui batas dari fardu ain, inilah orang celaka. Disebut innal insana lafi khusrin. Ini manusia ini. Dan apa yang dihimpun, apa yang dikumpulkan, apa yang semua dikerjakan, itu hanya kalimat kata-kata numpuk, padahal itu sedikit. Dan kamu memperoleh sedikit aja dari bagian dunia ini. Kemudian aku jadikan semua dalam hitungan hisab. Yang ketiga bisa jadi bahan bakar api nerakamu. Kalau itu kandungan haram. Jadi mustahil manusia itu untuk mendapatkan satu amal atau perbuatan amal itu tanpa ilmu. Lah ilmu itu didapatkan kita datang di majelis ini. Jadi tidak bisa. Ilmu didapatkan hanya kata informasi. Ilmu dibentuk supaya bisa menjalankan amal. Bukan ilmu didengar tanpa beramal. Kalau ilmu mendengar yang banyak-banyak ini akhirnya menjadi pilihan, yaitu tanaman pohon yang berbangga diri tapi nggak ada buah. Besar pohonnya, akarnya besar, menjulang tinggi, tapi buah terbesit, ada buahnya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kitab dibaca terus, tulisan ditulis terus, tapi nggak pernah diamalkan. Yang sudah kita tanyakan malam ini, besok Rebu sudah lupa lagi. Kita terkecoh dengan yang baru. Yang lama mana? Tertipu. Ingat itu. Apa yang lama itu? Kemudian yang lama itu digabungkan dengan yang baru. Kan begitu. Bukan yang lama ditinggal, baru yang diungkap. Ini orang bodoh. Tutup buku yang satu, jilid satu habis. Jilid 2 dimulai, yang satu hilang bersama angin. Jadi nggak nyambung antara dari satu ayat ke ayat, nggak nyambung. Harusnya nyambung dari kitab Toharo, dari zikir, kemudian dari sholat, kemudian dari sunnah, dinyambung. Semua itu berkaitan. Contohnya Al-Quran tadi. Kenapa ayat kursi dibuat 1/4? Kemudian Al-Falaq An-Nas juga 1/4. Kemudian ayat surat Ikhlas 1/3. Al-Fatihah itu Ummul Quran. Nah, ini ada bagian-bagian, tapi bukan berarti mengambil satu yang paling gampang. Misalkan surat Ikhlas lebih baik. 1/3 itu 3 kali saya baca. Ayat kursi lebih panjang. Kenapa 4 kali menyamai pahala Al-Quran? Nah, begitu.
Jadi inilah kedudukan ilmu dan amal, sehingga manusia tahu bagaimana cara menempatkan, sehingga kita bukan orang tolol, orang bahlul, bodoh di dalam segi ilmu, mengambil itu hanya bentuk syarat. Yang kuat di sini di akalnya fardu kifayah dunia melulu. Dunia itu adalah sarana, bukan jaminan melupakan Allah. Begitu. Seburuk-buruk manusia yang menuntut dunia, diperalat dunia. Tuh. Apa-apa yang kita cintai, kita siap diperbudak. Begitu. Kalau kamu cinta sesuatu, ya kamu harus siap jadi budaknya. Kalau kamu menyintai, tidak menyintai, ya kamu gak mungkin mau jadi budak. Kamu ikut pimpinan perusahaan ini, pimpinanmu zalim, kamu melawan dipecat, gak melawan sakit hati. Kalau kamu bertahan, aku yang bayar kamu. Ya kamu harus ikut aturan saya. Sepandai-pandai bawahan, sehebat-hebat bawahan, dia belum bisa bayar dirinya sendiri, perusahaan yang bayar. Itu akhir zaman, nanti banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Gak kerja salah, kerja terpaksa karena saya butuh penghasilan. Kalau kamu pengen jadi raja, ya kamu bikin perusahaan sendiri. Mau masuk kantor kek, mau enggak, kamu yang punya. Begitu. Ini orang yang punya akal. Pandai, pintar, nggak berguna kalau kamu masih punya atasan. Betul? Sama dengan tadi, kembalinya ke pokok persoalan masalah. Allah itu maha hidup, raja, menghidupkan manusia. Mau nggak mau manusia ini harus wajib jadi budak. Begitu. Kemudian Allah lagi menerangkan dalam ayat yang lain, sesungguhnya manusia itu suka membantah. Loh, sudah. Kebanyakan manusia itu suka membantah. Ini yang bikin masalah, yang bikin musibah. Andai kata hamba manusia itu mentaati bahwa ini fardu ain, ya takut kena sanksi. Ini meninggalkan, nggak takut sanksi, padahal sanksi berjalan. Bagaimana kamu paham ilmu? Bagaimana kamu paham amal? Wong kamu sendiri suka membantah. Kalau sudah itu tidak mau, ya jangan dilibatkan. Ilmu bukan diletakkan omong kosong begitu. Ilmu itu bentuk perhitungan yang mana yang paling berat nanti kebaikan di sisi Allah, atau orang meninggalkan itu yang berat keburukan di sisi Allah. Nah, maka itu dalam satu hadis yang lain disebutkan, sayati zaman ala ummati, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama
wal fuqaha. Wa yabtalimullahu ta'ala bisalisatin baliyah al-ula tarfa'ul baraka min kasbihim, as-sani yusalitullah minas sultana dhalima, wa salisa wa akhir hayati bi ghairi iman. Artinya nanti akhir zaman, ya sekarang ini sudah akhir zaman, ini sudah lebih dari akhir zaman. Mau di mana-mana balak musibah ini bukan akhir zaman lagi. Di zaman sahabat saja sudah mengatakan saya di zaman. Nanti akhir zaman umat-umatku, kata Nabi, yafiruna, meninggalkan, menjauhkan diri dengan alim-alim. Dia datang kalau masalah, menjauh diri, menjauhkan dengan ulama, baik ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama. Faya bata'illahu ta'ala bisalisan baliyat, maka Allah akan azab dengan 3 perkara. Allah turunkan siksa sama hamba-hamba yang menjauhkan diri dari ulama. 3 perkara. Salisan baliyat, balak musibah itu yang terjadi sekarang, seluruh dunia yang terjadi musibah balak itu karena menjauh dengan ulama-ulama. Tidak ada keinginan untuk mendekati mereka. Perintah Allah tidak diikuti, padahal ada itu perintah, atiullah, ati Rasul. Tidak akan bisa kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Dan kamu tidak akan bisa taat sama Rasul kalau enggak kamu taat sama ulama. Al-ulama al-warasatul anbiya, pewaris. Maka Allah mengancam 3 musibah, 3 perkara, 3 kesialan. Yang pertama, kamu usaha siang malam mati-matian kamu untuk mencari uang, mencari dana, mencari ini semua. Tidak ada sempat waktumu, tidak ada sempat ini. Maka Allah akan pertama ancaman, kami ambil berkah usahamu. Dapat 1 juta, masalahnya 10 juta. Dapat 10 juta, hukumannya 100 juta. Kelihatan untung 100 juta, ditipu 200 juta. Begitu. Tanpa disadari. Kalau tidak, penyakitan. Habis 100 juta. Seharusnya bisa sedekah, habis musibah. Coba silahkan. Itu sudah siksa Allah, bukan Nabi menyiksa, tapi Allah memberikan sanksi hukuman 3 perkara tadi. Yang kedua, kalau jadi pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin apa saja yang bisa mewilayai pemimpin, yang tidak berdasarkan pedoman Al-Quran hadis dan tidak mendapatkan nasihat ulama-ulama tadi karena menjauh, maka ancaman siksa tadi yang kedua tadi menurut Nabi Muhammad SAW itu pasti dolim. Akhirnya kalau janji ingkar, kalau ngomong bujuk, kalau amanat khianat, itu kalau jadi pemimpin dolim. Meremehkan
meremehkan sholat, meremehkan amal, meremehkan kebaikan, meremehkan itu. Ya. Nanti dia sendiri buat jadwal, saya ngaji pokoknya saya sebulan sekali atau bukan jadwal Allah yang dipakai, dia sendiri ngatur Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dipastikan Rabil akhir hayat. Yang ketiga ini akhir hayatnya mati enggak bawa iman. Jadi walaupun haji, walaupun sholat, walaupun sedekah, walaupun ini, tapi dia menjauh dengan ulama. Akibatnya menjauh ini ada dua. Belum tentu yang kamu dekat ini hatimu dekat. Belum tentu juga yang jauh itu hatinya juga jauh. Bisa jadi yang dekat hatinya selain Allah itu menjauh. Nah, selama yang tidak ada metode dalam aturan bahwa itu adalah keberkahan, maka dia menghimpun tiga perkara ini. Dan baru, kenapa orang haji? Ini aktif. Begitu aktifnya, begitu rajinnya. Tapi begitu meninggal, sesat. Ya, kan bingung kita. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam majelis-majelis hatinya selalu selain Allah. Dia selalu mengharapkan dunia melulu, harta melulu. Sehingga dia mati bersama apa yang dicintai tadi, yang diangan-angan. Yang diangan-angan cuma itu melulu. Nah, dianggap itu seperti makanan. Orang ngaji itu cuma butuh sambal. Ini makanan gak enak, kurang sambalnya, itu aja. Dia datang karena kurang sambal, gitu aja. Tapi menunya sebenarnya tidak diperhatikan, itu tidak. Bagaimana disebut murid? Nah, yang harus ada kaitannya, yang ada rangkaiannya, ada kehidupannya, dan ada pemeliharaannya, dan ini semua yang diperintah guru ada. Nah, di situ maka itulah yang disebut wasilah. Baru ditunjukkan Allah, kan? Hayyu, Qayyum, apa? Maka diuraikan hurufnya dulu, baru satu persatu diingat-ingat sampai datang untuk takut. Nah, sementara ini kebanyakan mereka ini membaca, berwirid, zikir, paling kuat berharap, paling kuat hajatnya daripada takut. Kalau itu yang sudah terjadi, maka ibarat burung itu nggak punya sayap satu, terbang, mau terbang tinggi, wah jatuh, sayapnya cuma satu, tepat-tepat gitu. Nah, sudah dibahas kalau itu masalah antara harap dan takut, itu merupakan tanda-tanda orang yang sudah punya keseimbangan. Kalau tidak dimiliki dua-duanya, ya kamu bagaimanapun pengabdian kita dengan ulama sudah bagus, kamu cuma berharap melulu, nggak takut itu.
Nanti kalau takut terus putus asa, nanti berharap terus nggak pernah takut. Jadi guru bingung jadinya, ini maunya apa? Nah, timbul kita menyampaikan, ya sudah selesai. Kalau kita sampaikan, kamu pakai yang takut atau yang harap, atau kamu pakai dua-duanya, sehingga kamu mengatur program hidup. Dan itulah nanti diteruskan kembali bahwa ayat kursi adalah ayat yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk penjagaan diri, pemeliharaan diri di dalam wilayah urusan-urusan Allah. Kalau baca ayat kursi tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah, berarti itu orang betul-betul kurang akalnya, kurang pemahamannya, kurang amal ibadatnya, kurang pendekatannya, hatinya selalu melenceng selain Allah, pikirannya melenceng selain Allah. Bagaimana Allah berikan pembuktian bahwa kami menjaga? Itulah, mudah-mudahan bisa diteruskan kepada yang lainnya nanti. Jadi kita masih mau bahas bahwa penghulu Quran, seperempat Quran tadi adalah ayat kursi, yang semua ada huruf 18 yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala yang paling banyak di Al-Quran, yang rahasia nama Allah di ayat kursi di surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengamalkan. Kalau jumlah hurufnya 180 huruf. Ada kalau ijazah dibaca 180 kali, ada yang diberikan ijazah 317 kali, ada yang diberi ijazah cuma 11 kali, tergantung dari porsi amal itu untuk apa, kebutuhan apa, dan apa. Begitu. Jadi semua itu ditemukan dengan ulama-ulama itu yang menguasai daripada bentuk pembuktian wirid-wirid itu, dibuat wirid-wirid oleh ulama itu karena mereka sudah membuktikan hasil daripada wirid tersebut. Kita sebagai murid hanya melaksanakan amal itu, dan selebihnya sebatas amal itu, sebatas akal yang menerimanya, sampai dia paham dengan amal itu. Nah, mudah-mudahan itu semuanya jadi bukti pemeliharaan diri, penjagaan diri, semua urusan-urusan di dalam kehidupan ini percayakan kepada Allah. Allah yang mengurusi, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.